Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pelajaran akidah akhlak, yaitu temanya kalimat thayyibah. Nah, anak-anak semua di sini, apakah sudah tahu apa itu kalimat thayyibah? Jika belum, yuk kita bahas. Kalimat thayyibah pengertiannya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ya, menurut bahasa, yaitu kalimat thayyibah berasal dari kata thayyib yang berarti baik atau perkataan yang baik. Nah, yang selanjutnya kalimat thayyibah menurut istilah, yaitu setiap ucapan yang mengandung kebenaran dan kebajikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta mengandung perbuatan ma'ruf nahi munkar. Nah, maksudnya ketika kita selalu berbicara perkataan yang baik ya, itu akan mendatangkan kebaikan dan mencegah diri kita untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, selanjutnya apa tujuan manusia diciptakan? Nah, manusia diciptakan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah serta menyiapkan amal terbaik untuk menghadap Allah. Nah, di sini ada gambar apa? Ada gambar orang yang lagi disolatin ya. Nah, itu artinya kita semua nih nggak ada yang boleh sombong. Kita semua tidak boleh sombong ya. Apapun yang kita lakukan itu semua dalam pengawasan Allah. Nah, jadi sebisa mungkin selama kita hidup, kita harus bisa berusaha untuk berkata yang baik-baik saja. Ya, tidak boleh menghina teman kita, seperti itu. Nah, sekarang yang A, kita akan mempelajari tentang kalimat thayyibah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, anak-anak semua, apakah sudah tahu apa itu arti dari lafal la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim? Jika belum, yuk kita simak bareng-bareng. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim artinya adalah tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Maksudnya, kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita ini butuh Allah untuk meminta. Karena dengan meminta kepadanya, maka tidak ada yang tidak mungkin atas segala kehendaknya. Untuk itu jangan pernah takut untuk melakukan hal yang benar. Nah, ketika kita mengetahui kebenaran-kebenaran ya, maka harus kita dukung ya. Jangan ketika ada teman atau saudara atau tetangga melakukan hal-hal kebajikan, itu malah yang kita support ya. Jangan, kita harus berpihak kepada hal-hal yang benar agar hidup kita juga selalu baik serta kehidupan kita terhindar dari perbuatan yang munkar. Munkar itu perbuatan yang selalu mengandung dengan dosa. Nah, kalau kita banyak dosa, berarti ya kita ini sulit untuk ke surga. Makanya sebisa mungkin ya anak-anak ibu semua, kita berawal dari hal-hal yang kecil, yaitu dimulai dengan perkataan. Nah ya, lisan kita harus dijaga. Jangan sampai lisan kita ini menyakiti hati orang lain. Nah, kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim berisi pengakuan yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh merasa bahwa kita yang paling pandai, paling kaya, paling terhormat dan sebagainya. Jika kita sudah merasa kalau diri kita ini paling pandai, kita yang paling hebat, kita yang paling segala-galanya, di atas segala-galanya ya, berarti perbuatan tersebut adalah perbuatan setan ya. Karena setan adalah ya sikapnya selalu sombong ya, bahkan disuruh beribadah
suruh ikut sama Rasulullah aja setan nggak mau, ya, karena dia merasa diri dia yang paling kuat. Nah, kita jangan sampai seperti itu ya, Nak ya. Jadi sebisa mungkin kita harus rendah hati. Nah, semua itu sebenarnya karena Allah. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya ya tanpa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang B, mengucapkan kalimat hauqalah. Nah, kalimat hauqalah ini merupakan kalimat penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti setiap urusan ya kita harus serahkan kepada Allah. Kalimat hauqalah antara lain, yang pertama adalah kalimat tahlil. Tahlil itu selalu ya mengucap serta mengagungkan Allah. Nah, yang selanjutnya ada kalimat tasbih dan istighfar. Nah, ya, agar diri kita ini terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan. Nah, yang selanjutnya ada bacaan tahmid dan tarji. Seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang ketika kita akan mengucapkan kalimat hauqalah, kita akan mendatangkan apa aja sih kebaikan-kebaikannya. Nah, tentu kita akan mendapatkan power. Tahu power? Power itu adalah kekuatan di dalam diri kita. Nah, selanjutnya akan mendatangkan pertolongan Allah dan selanjutnya terkabulnya doa serta hajat kita, penguat langkah, serta menjadikan kita lebih semangat dalam mengerjakan hal apapun. Nah, itu ya. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat hauqalah, kita akan mendatangkan power, terus kita mendapat pertolongan, terkabulnya doa sama keinginan kita, serta penguat langkah, serta menjadikan kita lebih semangat. Nah, apa sih bunyinya kalimat hauqalah? Nah, bunyi kalimat hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Artinya, tidak ada daya, upaya, dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Nah, ini bukti penyerahan diri kita ya terhadap Allah. Ya, kita semua pasrahkan kehidupan kita hanya di tangan Allah. Nah, selanjutnya waktu yang paling tepat untuk membaca kalimat hauqalah yaitu ketika kita melihat, mendengar, mengetahui atau merasakan sesuatu yang dahsyatnya dan menakjubkan ya, yang sangat istimewa. Biasanya berupa apa, Bu? Nah, ini gambar apa nih? Gambar gunung meletus ya. Ketika kita mendengar atau melihat, biasanya ada nih ya di televisi ya. Contohnya kemarin ada gunung Krakatau ya yang sedang meletus. Nah, itu kita harus mengucap kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah bukti pengakuan ya kita terhadap Allah. Nah, yang selanjutnya ketika ada gerhana bulan. Nah, gerhana bulan ini ya biasanya setiap berapa ribu tahun sekali seperti itu. Tapi fenomenanya ya kemarin di 2019 itu ada, di 2020 juga ada. Nah, selanjutnya ya kita ketika membaca kalimat hauqalah, ketika melihat apa ini? Adanya angin tornado. Angin tornado itu angin yang besar ya, sehingga ketika angin tornado itu lewat ya, apapun yang ada di muka bumi akan hancur ya, serta kejadian bencana alam lainnya ya. Jadi kita harus mengucap kalimat hauqalah ya, karena kalimat hauqalah adalah berupa pengakuan diri kita terhadap Allah serta takdirnya. Nah, selain itu, mungkin anak-anak juga pernah ya mengalami sangat kelelahan, capek karena aktivitas atau pekerjaan yang padat. Nah, ketika kita lelah, ya sebaiknya kita juga ya mengucap kalimat hauqalah. Jadi, kalimat hauqalah diucapkan bukan hanya sekedar adanya bencana saja, tapi ketika kita merasa sangat lemas ya atau lemah,
untuk beraktivitas, maka hal yang terbaik yang harus kita ucapkan adalah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pinter. Nah, hal ini bukti syukur kita kepada Allah yang telah menciptakan dan memberikan nikmat terhadap kita. Nah, anak-anak, semoga penjelasan serta pemaparan yang tadi Ibu berikan dapat bermanfaat serta mudah dipahami untuk kalian semua. Nah, sekarang jangan bosan ya. Kerjakan LKS Akidah Akhlak pada halaman 7. Bagian penilaian harian ya, dikerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya, disalin ke buku tugas ya, jangan dikerjakan di LKS. Nah, nanti buku tugasnya kalian setor ke sekolah, nanti ketemu dengan ibu guru ya, seperti itu. Baik, semoga ada manfaatnya. Dari Ibu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.